Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Salam dalam kasih Tuhan. Senang bisa kembali menyapa teman-teman sekalian dalam acara Youth for Christ. Saya Pendeta Vo Era dari GKI Gresik. Renungan hari ini, Kamis 20 November 2025, ditulis oleh Pendeta Yesi Irawan dari GKI Putih dengan judul Bohong Tingkat Dewa, yang berdasarkan teks 2 Tawarik 18 ayat 12 sampai 22. Nah, sebelum kita belajar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Saat ini izinkanlah kami untuk belajar akan firman-Mu. Karena itu terangilah hati dan pikiran kami, dan berikanlah kami juga kekuatan, sehingga kami dimampukan untuk menerjemahkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Bapa yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, melalui kuasa Roh Kudus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nats Alkitab yang akan menjadi fokus perenungan kita diambil dari 2 Tawarik 18 ayat 13 yang berkata, "Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apapun yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Nah, Sobat Youth, pernah nggak dengar bohong tingkat dewa? Nah, kalimat itu, bohong tingkat dewa, adalah istilah hiperbolis yang populer di kalangan Gen Z. Nah, biasanya istilah ini digunakan untuk menggambarkan seseorang atau sekelompok orang yang sangat pandai berbohong. Dan ungkapan ini juga menggambarkan kekecewaan yang sangat besar dari pihak yang merasa dibohongi. Dalam 2 Tawarik 18 ayat 12-22, dikisahkan mengenai kebohongan tingkat dewa yang dilakukan oleh sekelompok nabi. Saat itu, Raja Yosafat dan Raja Ahab hendak berperang melawan Raja Ramot Gilead. Karena itu, mereka meminta pendapat para nabi. Tapi ternyata, nabi-nabi tersebut telah dikuasai oleh roh dusta. Mereka telah sepakat untuk mengatakan hal-hal yang baik kepada raja. Bahkan, utusan raja meminta Mika untuk mengatakan kebohongan yang sama. Namun, Mika menolak permintaan itu. Ia tidak ingin berbohong demi menyenangkan raja. Ia hanya mau menyampaikan hal-hal yang difirmankan Allah kepadanya. Mika pun menyatakan kebenaran bahwa malapetaka akan menimpa mereka. Sobat Youth, ada banyak alasan yang membuat seseorang berbohong. Ada yang berbohong demi memperoleh keuntungan. Ada yang dengan alasan melindungi diri sendiri, tidak ingin menyakiti perasaan orang lain, menjaga citra, atau jangan-jangan itu adalah habit yang jadi kebiasaan. Nah, apapun alasannya, berbohong itu dapat menciptakan lingkaran setan. Seseorang yang berbohong akan menutupi kebohongan sebelumnya dengan kebohongan yang baru. Selain itu, kelak kalau kebohongannya terbongkar, tentu yang terjadi adalah relasi yang semakin rusak. Jadi, apakah kita memilih jujur atau berbohong?
selamat untuk terus berjuang dalam jalur kejujuran. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, ajarlah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam jalur kejujuran, mengatakan hal yang sebenarnya, sehingga kami boleh hidup dengan jujur, dengan transparan, dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang menghidupi kejujuran. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Bapa yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, demikian renungan kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan dibagikan kepada sobat-sobat yang lain. Tuhan memberkati kita semua.